mengajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif dengan topik 78 tahun Wajah Indonesia dari halaman LPP RRI Medan bersama Anggi Larasati. Silakan Anggi. Baik, terima kasih Tama di studio Pro 1 RRI Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Net ya. Dan untuk Anda pemirsa di YouTube channel kami Pro 1 Medan, bersama saya Anggi Larasati yang pagi ini kembali menyapa Anda dalam dialog interaktif luar studio. Nah, pendengar, pada perayaan hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo memberikan pesan khusus kepada generasi penerus bangsa bahwa mempertahankan sembari mengisi kemerdekaan yang menjadi warisan para pejuang bangsa bukan perkara mudah. Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa di masa depan tantangan negara Indonesia akan lebih teruji. Jokowi juga menyinggung wajah Indonesia pada tahun 2030 akan menghadapi bonus demografi. Artinya lebih dari setengah total penduduk Indonesia adalah usia produktif. Lantas sejak tahun 1945 ya menyatakan kemerdekaannya, Indonesia terus bersolek dengan berbagai pembangunan di semua sektor. Lantas, dengan banyaknya tantangan di masa mendatang, seperti apa kesiapan sumber daya manusia bangsa ini di usia ke-78 tahun demi mewujudkan Indonesia maju di tahun 2045? Hal itu akan kita bahas dalam dialog pagi ini dengan topik 78 tahun wajah Indonesia. Bersama narasumber saya yang sudah hadir pagi ini, kita juga masih menunggu narasumber kami, Bapak sejarawan, pengamat sosial, sekaligus Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Sosial Unimed, Dr. Eron Litno Damanik MSI. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi juga Ibu Anggi. Sehat selalu ya, Dokter ya? Sehat, luar biasa. Luar biasa. Kita juga akan terus menantikan ya kehadiran dari pelaksana tugas Ketua DPD LVRI Prof. Su Kolonel CZI Purnawirawan Haji Marjono SIP. Baik, saya ke Pak Eron dulu nih. Pak Eron, ini siapkah kita ya, bangsa kita ini menghadapi bonus demografi di 2030 nanti? Ya, baik. Yang pertama, saya mengucapkan juga bagi kita dirgahayu kemerdekaan Indonesia yang ke-78 ya. Nah, ini kan diambil tema terus melaju untuk Indonesia maju. Ya, terkait dengan pertanyaannya Ibu Anggi tadi barusan. Siapkah kita menghadapi bonus demografi 2030? Nah, satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa 2030 itu disebut bonus demografi. Artinya ada lebih daripada 30% penduduk Indonesia itu akan berada pada usia produktif. Ya, usia produktif itu adalah masa-masa gemilang untuk bekerja, mencari hidup dan segalanya gitu. Nah, terus juga nanti di 2045 itu disebut dengan gold generation. Ya, artinya generasi emas, bahwa generasi emas itu ketika bonus demografi ini sukses kita jalani, maka kita akan melangkah kepada apa yang disebut dengan generasi emas tersebut. Ini akan kita diprediksi pada saat itu bahwa penduduk Indonesia itu yang 30% tadi ini akan berada pada masa-masa apa ya, masa-masa apa, kelas-kelas menengah yang begitu banyak dan luar biasa di Indonesia. Tapi saya, sebelum kita misalnya berandai-andai seperti apa itu bonus demografi di 2030 ke depan, ini kan tidak lama lagi nih, ini tinggal 7 tahun lagi. Nah, persoalannya adalah hari ini ya, persoalannya hari ini adalah bagaimana misalnya kondisi yang disebut dengan usia produktif tadi, 7 tahun ke depan gitu ya. Persoalan di bangsa ini hari ini katakanlah seperti itu ya. Kalau saya menyoroti dari segi aspek pendidikan lah, katakanlah seperti itu. Ya, ada beberapa persoalan krusial sebenarnya. Ya. Baik, Dokter, kita tahan sebentar. Sudah hadir ya bersama kita di tengah-tengah kita. Silakan Bapak langsung saja bersama kami. Pelaksana tugas Ketua DPD LVRI Provinsi Sumatera Utara Kolonel CZI Purnawirawan Haji Marjono SIP. Luar biasa ya, di usianya yang sudah senja masih tetap semangat melangkah tegak maju ke halaman RRI Medan pagi ini. Luar biasa. Kita berikan tepuk tangan dulu dong. Terima kasih. Oh iya, biar lebih rileks begitu Pak ya. Silakan mic-nya bisa dipergunakan Bapak. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Marjono, sehat selalu ya Pak.
Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik. Baik, baik. Sembari menunggu Pak Marjono lebih siap lagi untuk saya tanya-tanya nih ya, saya ke Dr. Aaron lagi nih. Nah dokter, tadi kan seperti yang sudah disampaikan bahwa tahun 2030 itu kan usia produktif nanti kebanyakan ya. Nah kira-kira Indonesia sendiri ada apakah atau mungkin pemerintah kita ada kiat-kiat khusus nggak untuk memanfaatkan situasi itu? Ya, saya lanjutkan yang pertama tadi. Memang bonus demografi 2030 dan ini diprediksi akan menjadi generasi emas 2045. Tapi saya mau mengingatkan tadi, gitu ya. Nah, revolusi industri 4.0 hari ini itu menjadi persoalan yang krusial, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di mancanegara. Apa yang mau saya sampaikan, gitu ya? Revolusi teknologi 4.0 ini, dan juga sebentar lagi kita melangkah kepada Smart Society 5.0. Ternyata persoalannya tidak semudah yang kita bayangkan. Akan banyak manusia sebagai faktor produksi itu kehilangan pekerjaan. Itu dia. Baik, ini tantangan. How come ya? Tuh, dokter? Kenapa bisa ini kehilangan tantangan, ini tantangan. Kita memang menghadapi bonus demografi 2030. Generasi emas itu 2045. Tapi di saat yang bersamaan, serbuan daripada digitalisasi hari ini, ya digitalisasi ini juga menghilangkan manusia sebagai faktor produksi. Saya ngasih contoh misalnya, di Jepang itu hari ini ya, lebih daripada 3 miliar pekerjaan itu digantikan oleh robotika ataupun sensorik. Kalau kita masuk ke hotel misalnya, tak bertemu dengan manusia, semuanya adalah robot gitu ya. Baik. Artinya di usia produktif itu, di tahun yang banyak usia produktif itu, ternyata banyak yang usia produktif itu tidak produktif justru. Tidak produktif justru, gitu. Nah, produktivitasnya itu di mana, gitu ya. Nah, inti pokok daripada revolusi industri 4.0 ini adalah kreativitas dan kolaborasi. Tidak ada yang disebut dengan single fighter, ya. Sama seperti pejuang 45 itu. Kalau mereka berjuang sendiri-sendiri, bawa ketapel sendiri, bawa bambu runcing sendiri, tidak akan ada kemerdekaan. Ini juga ke depan seperti itu, harus kreatif dan harus kolaborasi. Baik, gitu, baik, luar biasa. Baik, saya sapa terlebih dahulu. Ini pagi hari ini bersama kita sudah hadir narasumber kami berikutnya, Kolonel CZI Purnawirawan Haji Marjono SIP. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam Kolonel, warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Kolonel, sebelum saya tanya-tanya lebih jauh nih, boleh tahu nggak usia Kolonel berapa ya? 75 tahun. 75 tahun, Ya. Luar biasa ya, masih sangat sehat sekali, luar biasa. Baik, Kolonel. Sudah tertatih-tatih jalannya. Sudah, tapi terlihat masih sangat sehat sekali, 75 Amin, tahun. amin, Wah, ini amin, kayaknya ya. masih pegang senjata masih bisa nih kayaknya ya. Baik Kolonel, 78 tahun perjalanan Indonesia sejak menyatakan kemerdekaannya. Seperti apa nih Kolonel melihat wajah Indonesia di usia ke-78 tahun dalam perspektif menuju Indonesia maju ini? Baik, yang pertama kesan saya, marilah kita sama-sama bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa bahwa negara kita sampai sekarang ini masih selamat, tidak kurang suatu apa, dan berhasil maju walaupun dengan apa adanya sekarang. Nah, untuk itu, untuk menyapa para masyarakat, saya ingin menyampaikan sedikit gagasan saya, prosa karangan bebas saya yang berkaitan dengan Hari Kemerdekaan dan untuk mengingatkan para generasi muda. Boleh saya nyampaikan? Silakan. Saya. Ya, silakan singkat saja mungkin, Kolonel. Baik, saya akan menyampaikan karangan bebas, judulnya Putra Putri Indonesia. Kemerdekaan ini yang kini kita warisi adalah dari pahlawan penuh pengorbanan. Itu yang pertama, poin yang pertama. Yang kedua, marilah kita isi kemerdekaan ini bakti diri untuk Ibu Pertiwi. Tanyakan pada diri, renungkan dalam hati. Sebagai pewaris, sebagai ahli waris kemerdekaan, apa yang kau berikan untuk bangsa dan negara, wahai putra putri Indonesia? Satu tekad, satu cita-cita demi kejayaan Indonesia.
sumbangkan pikiran dan tenaga demi nusa, demi bangsa dan negara. Yang terakhir, sukseskan pembangunan demi kejayaan bangsa. Kita menuju makmur sejahtera, bernaung di bawah panji-panji Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Luar biasa. Kita berikan tepuk tangan dulu yang paling meriah. Wah, luar biasa nih. Ada 300 penonton kita pagi ini ya. Jadi, saya boleh Baik. kasih kesan sedikit. Iya, silakan Jadi Kolonel. apapun kemajuan yang akan kita jalani ke depan, jangan terlepas dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Karena kalau terlepas dari itu sudah bukan NKRI lagi. Nanti negara apa namanya saya nggak tahu. Jadi pesan saya terakhir tetap bernaung pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ini pesan yang terpenting. Tentunya ini Terima sangat kasih. penting untuk generasi penerus bangsa Ya, begitu ya, ya Kolonel. ya. Nah Oke. Kolonel, terkait pertanyaan saya tadi, bagaimana Kolonel melihat 78 tahun Indonesia saat ini? Kalau saya melihat sudah cukup bagus ya. Memang dari sejak cikal bakal NKRI sampai NRI sekarang ini saya mengatakan terus berkembang maju. Berkembang maju dilihat dari yang pertama, kalau setiap negara itu kan punya zaman-zaman. Zaman-zaman itu punya waktu. Tahun berapa sampai berapa, tiap waktu itu ada manusia yang tinggal di situ. Nah kita mulai, kalau kita membahas kemerdekaan hari ini, kita mulai dari dulu, apakah bangsa Indonesia ini memang maju terus atau tidak ya. Yang pertama zaman kerajaan, Sriwijaya, Majapahit dan sebagainya. Dulu zaman itu belum ada NKRI, baru cikal bakalnya bangsa Indonesia. Waktu itu sudah ada budaya bahwa ada pemimpin dan yang dipimpin. Dan waktu itu memang luar biasa. Raja memimpin rakyatnya itu dengan penuh perhatian, penuh semangat dan semuanya berhasil dengan baik. Rajanya pun sukses, rakyatnya pun patuh. Semua rakyatnya patuh. Barangkali kepatuhan ini juga diwariskan kepada bangsa Indonesia yang sekarang. Lalu yang kedua zaman pendudukan kolonial Belanda. Ini saya kalau mengatakan kolonial Belanda itu belum menjajah Indonesia ya. Kalau Indonesia baru merdeka tahun 45, ini kan tahun 1900-an. Jadi pada zaman Belanda kita kan masih primitif. Itu juga ada manfaatnya, kemajuannya waktu itu. Ada hikmahnya, yaitu Belanda itu mengajari kita industri pertanian dan sebagainya ya. Lalu zaman Perang Dunia I. Perang Dunia I itu Jepang menang, Asia Timur Raya menang lawan sekutu, sehingga pendudukan Belanda semua direbut atau harus diserahkan kepada Jepang. Waktu zaman Jepang, pembangunan kita yang maju adalah Jepang itu membentuk BKR, Badan Keamanan Rakyat, itu cikal bakal TNI. Itu juga yang menyebabkan kita mempunyai TNI sekarang. Lalu yang selanjutnya sedikit lagi ya. Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua itu sekutu bisa memenangkan Jepang. Jadi Jepang harus pergi dari Indonesia. Dan saat Belanda, Inggris belum masuk Indonesia, disitulah kita, bangsa kita memproklamirkan kemerdekaan. Jadi proklamasi kemerdekaan itu waktu kosong ya, waktu kosong. Nah yang paling berat zaman itu adalah setelah merdeka, kemerdekaan itu mempertahankannya. Karena Belanda, Inggris itu tidak rela Indonesia merdeka. Nah, demikian semua. Jadi menurut saya sampai sekarang ini bangsa kita itu selalu maju. Selalu mendapat hikmah dari Tuhan Yang Maha Esa. Luar biasa, artinya setiap zaman, setiap masa ada manusianya ya. Ada hikmah yang juga kita dapatkan. Saya ke Dr. Aaron lagi. Nah Dr. Aaron, selain masalah digitalisasi masif yang akan kita hadapi di masa depan ya, apa saja nih kira-kira tantangan yang akan dihadapi Indonesia selain digitalisasi masif tadi, khususnya untuk Sumut nih Dr. Aaron. Nah terlebih Kota Medan yang memang kita kenal sebagai miniaturnya Indonesia karena memang keberagamannya.
Yang pertama, persoalan ke depan saya kira tantangan bagi generasi muda, kita juga harus mempersiapkan diri ya, mengisi diri, membenahi diri dengan sejumlah pengetahuan dan juga kreativitas dan lain-lain saya kira. Yang paling penting adalah bagaimana kita menyikapi digitalisasi hari ini. Saya mau bilang kepada penonton pemirsa setia daripada RRI Medan ini, bahwa kalau kita membaca banyak buku referensi segala macam seperti yang saya baca itu gitu. Kita kasihan sebenarnya masyarakat dunia itu sebagai faktor produksi ternyata juga kehilangan pekerjaan karena semua digantikan oleh robot dan sensorik gitu. Kita bisa lihat kehidupan kita sehari-hari. Contoh kecil, parkir saja pun sudah menghilangkan manusia gitu. Jalan misalnya kita masuk tol itu semua tempel kartu, keluar itu tempel kartu, nggak ada manusia. Nah, ini mengerikan sebenarnya gitu. Lantas pertanyaannya kemudian adalah bagaimana bonus demografi yang bakal melonjak di Indonesia 2030 ini? Ini kan persoalan. Tapi apapun yang saya sampaikan tadi, ketika sektor pekerjaan, beberapa pekerjaan, ada sekitar 17 pekerjaan yang bakal hilang ke depan gitu. Tapi juga ada 9 pekerjaan yang bakal muncul. Orang kan tidak pernah menganggap jadi YouTuber itu pekerjaan. Konten kreator itu nggak pernah dianggap sebagai pekerjaan. Nyatanya. Programmer itu nggak pernah dianggap sebagai pekerjaan. Hari ini itulah sektor-sektor pekerjaan yang menghasilkan duit itu jutaan bahkan miliaran dalam satu hari gitu. Maka kita harus berpikir, meninggalkan cara berpikir konvensional dan beralih kepada secara berpikir yang futuristik begitu. Itu yang pertama. Yang kedua misalnya tadi terkait pertanyaan dari pembawa acara kita yang cantik pada pagi hari ini gitu. Oh. Silakan dilanjutkan dokter. Ya, di persoalan yang kedua misalnya ya, saya menyorotinya lagi-lagi mohon maaf itu dari segi pendidikan. Sudahkah misalnya human index kita itu seperti apa? Nah ini persoalan penting, pemirsa RRI dimanapun Anda berada, ini menjadi persoalan penting. Human index itu menyangkut tentang literasi toh. Literasi juga nanti ke dalam pembangunan manusia entah gizi entah apa segala macam gitu. Nah kalau misalkan human index itu tidak seimbang dengan kemajuan hari ini, nah ini yang bertentangan yang sangat paradok. Maka mau tidak mau, sektor pendidikan, sektor kesehatan memang ini harus dibenahi, terutama pendidikan. Bagaimanapun ke depan, pendidikan itu menjadi leading sektor, leading sektor yang mengubah masyarakat yang tak beraksara menjadi beraksara kan begitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga terkait dengan pertanyaan Ibu Anggi siapa tadi? Ibu Anggi ya. Nah, bagaimana dengan di Kota Medan secara spesifik? Memang betul. Kota Medan ini menjadi kota terbesar ketiga hari ini di Indonesia ya. Tapi di antara kota ketiga terbesar di Indonesia itu, Sumatera Utara itu adalah kota yang paling heterogen gitu ya, paling heterogen. Itu paling majemuk dalam istilah kami di antropologi katakanlah seperti itu. Nah, Medan ini selalu menjadi barometer ya, barometer keamanan, barometer itu keamanan teritorial gitu ya. Barometer itu social order gitu ya. Social order itu termasuk misalnya interaksi sosial begitu. Nah, dan termasuk beberapa indikator-indikator lainnya gitu. Nah, kalau misal Medan ini misalnya kenapa selalu ini dijaga ketat oleh pemerintah nasional atau di Sumatera Utara? Ini jangan sampai bergejolak gitu, jangan sampai bergejolak. Banyak faktor, banyak fakta sejarah. Banyak problema di Indonesia itu semuanya bermula dari Kota Medan gitu. Kita tahu kerusuhan tahun 1925 misalnya, itu waktu era kolonialisme. Itu juga bermula dari Medan. Juga kerusuhan tahun 42, tahun 46 misalnya. Itu juga bermula dari Medan. Kemudian juga 98 itu juga berembrio dari Medan. Jadi Medan ini memang punya sejarah yang luar biasa sebagai indikator keamanan, baik keamanan teritorial pun itu keamanan sosial, saya kira Mbak Anggi. Dokter, tadi saya penasaran juga nih ya, ada beberapa yang dokter sebutkan terkait beberapa pekerjaan itu akan menghilang nantinya ya. Lantas pekerjaan apa yang akan bertahan tuh dokter? Ya, jadi pekerjaan yang bakal bertahan ke depan itu ya, itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang bersentuhan dengan manusia. Misalnya contoh dekat ya, itu adalah bimbingan konseling, itu akan bertahan.
Jangan-jangan ke depan itu misalnya sekolah bukan bakal hilang, gedungnya maksudnya. Ya. Karena Semua sudah semua akan online sekolah gitu. di apa? Di Sudah, online. sudah daring saja Sudah gitu ya. daring. Gitu. Penerbitan, gitu maaf kata, penerbitan buku, jual buku itu bakal nggak ada. Karena buku semua sudah digital. Gitu. Jadi yang hilang di sekolah ke depan itu adalah ruang-ruang kelas itu bakal hilang. Gitu. Terus juga apa namanya buku-buku itu bakal hilang karena semua bisa digantikan, evaluasi pendidikan bisa digantikan gitu, buku-buku sudah tersedia dalam big data, jurnal, e-book, news segala macam sudah ada di digital gitu. Lantas ngapain lagi ada penerbitan? Gak ada. Baik, Gitu. ini acuan juga nih untuk anak-anak muda sekarang nih. Oh, betul. Nanti mau kuliah apa gitu Mau nanti kuliah ya. apa? Biar nggak salah kuliah juga apa? nanti ke depannya nggak Iya. salah langkah ya. Baik, Gitu. Dr. Aaron dan juga Kolonel Marjono, kita akan lanjutkan kembali ya. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943, kita akan jeda sejenak, tetap bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Kami segera kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dan juga pemirsa RRI Medan di channel YouTube kami. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Untuk yang ingin bergabung silakan melalui WhatsApp di 0811 616 943. Baik, langsung saja nih Dr. Aaron dan juga Kolonel Marjono, sudah ada pertanyaan dari WhatsApp kami dari Bunda Nita di Tembung. Mau tanya nih, bagaimana cerminan masyarakat Sumut, terutama Medan, terlihat dalam menghayati kemerdekaan jika dilihat dari antropologinya? Terima kasih. Mungkin Dr. Aaron dulu. Ya, ini pertanyaan yang unik dan menarik ya. Bagaimana kita memahami orang Sumatera Utara secara antropologis dalam memaknai kemerdekaan. Ya, kebetulan separuh hari semalam kami upacara di kampus kami Universitas Negeri Medan gitu. Setelah itu saya banyak ada keliling-keliling sejenak di kota Medan melihat kemeriahan di beberapa sudut gitu ya. Memang tidak bisa kita pisahkan juga. 3 tahun pandemi itu kan mengubah semuanya ya, mengubah semuanya. Dan itu sedikit stagnan selama 3 tahun itu. Nah, tahun ini kita melihat ada sebuah perubahan luar biasa dan kita melihat ada beberapa permainan. Ada juga kegembiraan itu di berbagai tempat, ada upacara seperti itu. Nah, meskipun itu tidak begitu masif seperti tahun-tahun sebelumnya, sebelum pandemi, tapi ini saya kira saya kira ini kan sebuah tahapan yang harus dilalui. Bagaimana kita 3 tahun yang lalu itu berhenti, kemudian tahun pertama ini kita lakukan secara di era yang bukan pandemi gitu ya. Nah, ini kan pasti ada butuh adaptasi kembali, butuh adaptasi gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau secara antropologis misalnya, ya saya kira kan lagi-lagi Sumatera Utara ataupun Kota Medan ini kan masyarakat yang beragam ya, heterogen. Pastilah kemerdekaan itu dimaknai secara antropologis oleh masing-masing individu dia seperti apa gitu ya. Nah, ini memang tidak terlepas daripada kontribusi pemerintah, penegak hukum dan lain-lain segala macam juga ya. Nah, untuk bagaimana menyemarakkan kemerdekaan ini, karena bagaimanapun dalam masyarakat yang plural seperti ini gitu ya, dalam masyarakat yang plural seperti ini, masing-masing orang memaknai kemerdekaan itu seperti apa. Dan kemerdekaan itu biasanya biasanya pemaknaan terhadap kemerdekaan itu tidak terlepas daripada diri masing-masing. Sudahkah aku merdeka pada hari ini? Nah, merdeka itu kan diterjemahkan dalam berbagai hal gitu ya, berbagai hal. Kebebasankah, terus juga pekerjaankah dan lain-lain begitu. Baik. Itu maksudnya. Baik. Ya. Kolonel, tadi seperti yang disampaikan Dr. Aaron, sudah merdekakah aku hari ini? Kalau dari kacamata Kolonel, benar-benar sudah merdeka nggak Indonesia kita ini? Baik, terima kasih. Kalau pendapat saya pada peringatan kemerdekaan saat ini memang seperti pengalaman yang lalu-lalu. Rakyat Indonesia itu rakyatnya patuh-patuh. Jadi meriah tidaknya, dimanai atau tidaknya itu tergantung pimpinannya. Menurut saya pada peringatan ulang tahun apa saja termasuk NKRI itu harus diambil maknanya. Menurut saya makna ini harus dipahami. Paling tidak ada 3 makna. 1, setiap ulang tahun, apalagi negara ya,
harus dimanai dengan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa bahwa setahun yang lalu sudah dilewati dengan selamat, karena ini kan tahunan. Makna yang kedua adalah evaluasi hasil kerja setahun yang lalu pada 17-an ini, apa programnya, apa yang sudah dicapai, apa yang belum, berapa persen yang tercapai. Lalu yang ketiga, makna yang ketiga adalah mestinya dipakai untuk membuat program setahun ke depan. Jadi setiap ulang tahun itu ada peningkatannya yang bisa dirasakan, termasuk syukuran. Syukuran itu kan kalau saya lihat sekarang ini yang mengadakan hanya di tingkat-tingkat kantor-kantor besar, misalnya gubernur, paling rendah bupati. Tapi kalau menurut saya, hemat saya, kalau semua rakyat itu bisa menikmati sampai RT, RW, lurah, itu saya kira lebih bermakna. Dengan cara apa? Sekarang budaya kita kan budaya syukuran. Ya. Daripada Apa-apa biaya, disyukuri gitu ya, Kolonel, biaya ya? mahal-mahal di tingkat-tingkat Ya. yang tinggi itu, misalnya lah setiap RT itu dikasih biaya entah 200.000, 300.000 membuat tumpengan, lalu semua rakyat di situ itu ikut syukuran, kan bagus sekali. Iya. Artinya itu Meskipun sebenarnya akan 300.000 nggak cukup juga itu, ya, Kolonel. misalnya itu jadi kan bisa ditambahi oleh masyarakat sekitar, Iya, itu untuk patungan anu ya, saja. patungan ya. Daripada sekarang juga biayanya luar biasa. Iya. Tingkat provinsi itu besar sekali, dan yang merasakan itu kan tingkat-tingkat elit aja. Baik. Jadi rakyat itu tidak menikmati. Jadi misalnya pedagang-pedagang sayur Ya. di pasar-pasar kecil itu juga dianjurkan membuat syukuran gitu. Jadi Ya. pada tanggal 17 itu betul-betul bersyukur dan menikmati, inilah 17-an. Baik, baik. Jadi itu menurut saya. Baik. Jadi 17-an ini memang sudah dimaknai oleh terutama para elit, itu sudah bagus sekali. Baik. Tapi belum terasa sampai tingkat masyarakat yang rendah, menurut hemat saya begitu. Baik, baik, Kolonel dan juga Dokter, kita sudah ada pertanyaan dari audiens kita pagi hari ini. Silakan, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung saja menuju ke mic yang sudah kami sediakan. Iya, berdiri Abang, namanya siapa, dari mana? Silakan. Halo, perkenalkan nama saya Yoga Gesi dari SMK Raksana. Yoga, oke. Dekat sedikit mic-nya Bang, iya. Kita ketahui Sumatera Utara merupakan miniatur Indonesia. Tapi masih banyak anak-anak muda saat ini justru tidak tertarik dengan nilai sejarah peradaban di daerah ini. Termasuk di Kota Medan. Seperti apa langkah yang harus dilakukan pemerintah agar ketertarikan pemuda kita terhadap warisan daerah ini? Oke, baik. Ini pertanyaannya mungkin ke Kolonel dulu nih. Seperti apa yang harus dilakukan pemerintah untuk katakanlah memunculkan minat ya? Silakan duduk Yoga. Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk memunculkan minat pemuda ya, untuk lebih mencintai nilai-nilai sejarah bangsa. Karena memang zaman sekarang kayaknya anak-anak lebih suka budaya luar nih, Kolonel. Baik, terima kasih. Jadi begini, memang pemuda sekarang beda dengan pemuda zaman dulu. Pemuda zaman dulu, zaman generasi saya, generasi pertama, itu dia sangat mengalami kehidupan yang menderita, termasuk orang tua-tuanya, penderitaan yang begitu hebat dan berlangsung dalam tempo lama sejak pendudukan kolonial Belanda ya. Sehingga kehidupannya sangat susah, menderita. Beda dengan anak-anak sekarang. Anak-anak sekarang itu serba cukup, serba ada, sehingga rasa prihatin, rasa itu memang bukan tidak ada tapi tipis, dan itu perlu diberitahu, diberitahukan. Kalau dulu nggak usah diingatkan, sudah merasa sendiri, sehingga rasa kesadaran bersama itu tumbuh dengan cepat. Kalau sekarang pemuda sekarang sudah sangat bagus, intelektualnya bagus, cuma masih perlu diajak, disadarkan dengan ceramah-ceramah dan sebagainya. Itu pendapat saya. Bukan tidak ada, tapi memang perlu ditumbuhkan lagi dengan metode-metode yang baru yang
metode mengajak yang baru dengan cara-cara yang sekarang. Iya. Terima kasih. Kalau kira-kira nggak berhasil, mungkin bisa kita bikin menderita juga lagi ya, biar biar sadar juga gitu Iya. ya. Nah, dokter silakan. Kalau menurut dokter seperti apa? Iya, iya. Kalau itu tadi masalahnya, saya kira ya memang ini kan tidak terlepas daripada model yang harus kita lakukan ya. Saya juga bisa merasakan kok apa yang ditanyakan tadi, bahwa di kalangan generasi muda itu katakanlah seperti itu kurang mengapresiasi, kurang menghargai terhadap nilai-nilai kemerdekaan begitu. Ya, itu mungkin saja benar. Tapi kalau itu masalahnya, saya kira ini kan ada yang salah dengan, ya mohon maaf nih, ada yang salah mungkin dari cara mengajarkan sejarah di sekolah, gitu ya. Ada cara, ada yang salah dengan mengajarkan sekolah. Mungkin saja ya, mohon maaf, guru-guru misalnya hanya menyuruh membaca saja. Tuh baca tuh si Mangaraja gitu, Diponegoro gitu, Nasution. Cuma dibaca saja begitu, gitu ya kan. Tapi tidak mampu menarik kontekstualitas daripada materi itu dihubungkan dengan masa kini. Nah, apapun segala sesuatu ini harus kita ingat pemirsa ya. Ketika itu tidak lagi memiliki relevansi dengan kehidupan masa kini, itu pasti ditinggalkan. Iya. Gitu. Dia dianggap less utility, gitu. Nggak ada guna, gitu. Jadi kalau misalkan kita mengajarkan misalkan Nasution itu terus seperti itu saja, ya udah itu nggak dianggap nggak ada. Iya. Toh semua tanggal lahirnya sudah tahu, dia pangkatnya apa segala macam, hanya sebatas itu kan. Tapi nilai daripada seorang Nasution itu apa untuk hari ini? Nilai daripada Panjaitan itu apa? Sisi Mangaraja itu apa hari ini? Iya. Gitu. Dalam Jangankan wujud cerita- yang era digital hari ini. Jangankan gitu. cerita tokohnya nih dokter ya, banyak juga anak muda sekarang malah justru nggak hafal Pancasila. Nggak hafal Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Saya dulu waktu SD hafal Pancasila, hafal Undang-Undang Dasar 45, 37 batang tubuh Undang-Undang Dasar 45 itu hafal semuanya saya. Artinya Karena memang memang mungkin- dipaksa di sekolah. Artinya memang mungkin pendidikan ada yang perlu dievaluasi dengan pendidikan Harusnya kita, ada ya? yang dievaluasi, gitu ya. Nah dulu misalkan deh, mungkin kita flashback sejenak gitu. Saya tidak membanggakan Orde Baru, ya. Saya tidak membanggakan Orde Baru, tidak mengkultuskan Orde Baru juga. Tapi ada juga nilai-nilai positif daripada era ini. Sampai seperti yang disampaikan oleh Pak Marjono tadi, Ketua LPRI. Memang ada manusia setiap zamannya. Di era Orde Baru itu juga ada peninggalan yang harus kita apresiasi dalam sejarah, gitu ya. Bagaimana upaya Orde Baru itu menanamkan identitas nasional dan patriotisme, gitu. Itu sebuah nilai plus bagi Orde itu. Nah, siapa yang berani misalnya nggak upacara PNS waktu tanggal 17? Iya. Nggak ada yang berani jalan-jalan di mall. Semua yang plat merah tak ada yang berani jalan-jalan di mall tanggal 17. Wah, kena senggol nih ya. Hari ini. Iya. Coba lihat. Banyak pun nggak malas, hujan, nggak ngapain upacara. Nasionalismenya itu kurang. Iya. Ini orang-orang yang seperti ini harus dipecat jadi PNS sebenarnya. Gitu. Karena digaji oleh negara Betul. untuk mengayomi bangsa, untuk menanamkan nilai-nilai kemerdekaan. Kita ini menjadi garda terdepan untuk menanamkan nilai-nilai kemerdekaan. Loh, kok kita yang sudah menjadi aparatur sipil negara, katakanlah seperti itu, guru entah apapun pekerjaannya, ini juga yang menjadi model yang tidak baik bagi masyarakat. Gitu. Ngomong pula kepada tetangganya, ngapain kamu upacara, katanya pula. Nggak dapat nasi dari situ katanya. Ya sampai kapanpun Republik ini nggak dapat nasi dari upacara. Karena nasi itu munculnya dari kuali. Gitu loh. Iya, betul. Baik, Gitu. baik dokter, ini semakin panas nih ya sepertinya pembicaraan kita pagi hari ini. Lanjut lagi, ada teman kita yang akan bertanya langsung kepada narasumber kami. Silakan, Ade, namanya siapa? Diperkenalkan dirinya dari mana? Perkenalkan, nama saya Desti, saya dari Universitas Sari Mutiara Indonesia. Izin bertanya ya Pak ya. Jadi begini Pak, kita tahu bahwa perkembangan teknologi saat ini membuat pemuda lebih kreatif dan mengenal informasi dari penjuru dunia. Tapi saya nilai seolah-olah kita lupa dengan potensi otonomi daerah kita, terutama dalam mempromosikan sektor wisata, budaya, bahkan sejarah peradaban bangsa ini. Nah, yang menjadi pertanyaan saya di sini, perlukah literasi khusus dalam dunia pendidikan Indonesia saat ini untuk mewariskan nilai sejarah kita? Terima kasih. Baik, terima kasih Desti dari Universitas Sari Mutiara Indonesia ya. Dr. Eron, nah, perlukah literasi khusus nih? Silakan dokter. Iya, ini
Jadi kan nanti macam seolah-olah kan dunia pendidikan itu salah semua jadinya, ya kan? Saya mau bilang begini, gitu ya. Ini juga kerisauan di antara kami sebenarnya di kampus ya. Saya dari Universitas Negeri Medan gitu. Kita kan nih contoh nih, kita kan sudah lama mengenal media sosial. Di tangan kita ini semua media sosial, ya kan? Kita juga sudah punya pengalaman dari 2009, dari 2004, gitu. Media sosial itu juga banyak mengeluarkan apa? Menghasilkan perpecahan, toh? Karena hoax, fitnah, gitu. Termasuk menghina presiden, gitu. Itu dimunculkan dari situ. Nah, yang pertanyaan saya adalah, ada nggak diajarkan di sekolah hari ini etika bermedia sosial? Nggak ada. Jadi jangan salahkan bangsa ini, jangan salahkan rakyat ini, ya. Nggak punya etika, beretika sosial, karena memang di sekolah pun nggak ada diajarkan. Gitu. Harusnya kan muncul materi-materi itu di sekolah. Etika bermedia sosial yang baik itu seperti ini, menggunakan media sosial itu seperti ini, gitu. Tapi itu kan nggak muncul. Justru kita pandai ini menggunakan media sosial sembarang saja, toh, karena dia punya uang, beli alatnya, gitu ya, Android atau apa segala macam, install instalasi ke dalam, ya sudah main. Ya. Gitu. Tapi nggak ada pemahaman menjauh bagaimana sih ini menggunakan media sosial, bagaimana sih menilai apakah relay berita ini, relay video ini, streaming ini segala macam betul apa enggak ini? Gitu. Videonya 4 jam dipotong hanya 1 menit, itulah yang diviralkan. Baik. Tapi ini satu rangkaian gitu. Masyarakat kita nggak punya kemampuan itu, apalagi oma-oma misalnya, ya kan? Fans dia sama salah satu calon presiden, itu aja, yang lain semua menyalah. Gitu. Tidak punya etika bermedia sosial. Lantas Tidak apakah perlu pandai. literasi khusus tadi? Hah? Lantas apakah perlu Harus literasi ada. khusus tadi? Gitu. Mau tidak mau, eranya memang hari ini kita adalah semua serba digital. Mau tidak mau, suka tidak suka, harus ada literasi khusus untuk itu. Nah ini mungkin literasi data, literasi manusia, literasi sosial, itu harus ada. Dan itu hanya bisa ditanamkan dari bangku-bangku pendidikan. Baik. Lewat ceramah seperti ini kurang efektif meskipun efisien. Baik. Gitu. Baik, Kolonel ada yang ingin ditambahkan, Kolonel? Baik, terima kasih. Menurut pengalaman saya, itu masyarakat termasuk mahasiswa pelajar itu sebenarnya itu produk ya. Produk. Jadi yang paling penting sebenarnya ahli-ahli pikir yang sekarang menjadi pimpinan di negara ini, seperti Menteri Pendidikan, Presiden, Wakil Presiden, para parpol-parpol, itulah dia yang berkewajiban untuk mendesain bagaimana cara mendidik bangsa ini menjadi lebih baik. Karena zamannya sekarang dan rakyat kita ini kan sesuai sejarahnya itu kan dulu kan raja pimpinannya. Semuanya itu raja, yang hebat itu raja. Rakyatnya itu mengikuti apa yang diperintahkan raja. Tapi kalau rajanya hebatnya dulu, raja-raja kita itu hebat. Nah sekarang ya kita ya, menurut saya ya perlu ada produk dari pimpinan bangsa ini yang hebat, termasuk anggota legislatif yang duduk di DPR itu. Kalau saya melihat sekarang para legislatif, anggota DPR itu, walaupun banyak warga negara yang lulusan S1, S2, tetapi syaratnya SMA. Nah itu kan pasti produknya kurang berbobot sehingga Baik. akhirnya ya kepada rakyat kecil tidak ada rasanya, tidak ada. Baik. Tidak ada. Jadi perlu menurut saya unsur pimpinan yang bertanggung jawab. Baik, Kolonel, ini waktunya kita sudah hampir habis, hampir pukul 9 pagi ya, menutup dialog luar studio kita pagi ini. Mungkin dari Kolonel dulu. Lantas pesan moral apa yang harus ditanamkan agar tujuan dan yang menjadi cita-cita bersama Indonesia Maju di 2045 nanti bisa terwujud, Kolonel? Baik, terima kasih. Saya termasuk generasi pertama Indonesia, generasi pendahulu menurut hemat saya. Saya hanya bisanya mendoakan bangsa ini karena secara fisik tidak bisa, kita mendoakan semoga NKRI itu sejahtera rakyatnya, harum nama negaranya. Itu doa Amin. saya. Baik, terima kasih, luar biasa. Yang kedua, pesan saya kepada generasi muda, melihat sejarah-sejarah
zaman sebelum NKRI merdeka, zaman Ya. raja dan sebagainya itu semuanya perlu bangsa Indonesia itu berpikir cerdas dan bekerja keras. Baik. Saya ingin mengubah pepatah zaman dulu. Kalau zaman dulu kan ada pepatah gajah bertarung dengan gajah, pelanduk mati di mana? Di tengah-tengah, ya kan? Dulu kan waktu kecil saya begitu anunya. Iya. Jadi gajah dengan gajah bertarung, pelanduk mati di tengah-tengah. Nah, waktu itu anggapannya itu kan pelanduk itu kan kita. Kalau gajah dengan gajah itu negara-negara yang adikuasa yang besar. Lah sekarang saya ingin memberi masukan itu diganti itu pepatah itu. Gajah bertarung dengan gajah, kancil menari di tengah-tengah. Nah, itu. Baik. Jadi baik. kancil ini adalah binatang asli Indonesia yang kecil tetapi cerdas. Baik. Jadi tidak seperti pelanduk, pelanduk itu bodoh. Ya, kalau gajah tarung dengan gajah lalu di tengahnya tidur ya keinjak mati kan. Tapi kalau kita menjadi kancil, kancil itu cerdas, beberapa kali mau meninggal, mau mati tetapi selamat dia. Baik. Karena cerdasnya itu bisa menari-nari di tengah. Misalnya gajah bertarung dengan gajah. Baik, Lah Kolonel. kancilnya yang menggali lubang untuk keamanan dan sebagainya sehingga Ya. dia selamat. Nah, Baik. itu pesan saya, rubahlah pepatah ini jadi yang baru tadi. Baik, Kolonel. Baik, Terima singkat kasih. saja lanjut ke Dr. Eron terakhir Ya. sebagai penutup Ya, dialog baik, terima kasih interaktif Mbak kita. Anggi. Saya tadi ingin mengunci apa yang disampaikan oleh Pak Marjono. Ya, bagi generasi muda hari ini yang diperlukan adalah berpikir kritis dan bekerja keras. Memang hanya itu kata kuncinya. Yang lain itu enggak ada. Berpikir kritis dan juga bekerja keras. Gitu. Yang kedua, gitu. Memang beberapa yang salah dalam sejarah kita. Ya, caranya menanamkan nilai-nilai kemerdekaan itu, gitu. Ya, saya selama ini mohon maaf Bang guys, agak sedikit saja ini. Misalnya, saya nggak pernah setuju disebutkan, apalagi misalnya para pimpinan gubernuran atau wali kota segala macam 350 tahun Indonesia jajah, itu nggak benar. Itu nggak benar. Yang benar itu adalah Belanda itu butuh 350 tahun untuk menguasai Indonesia. Gitu. Baik. Jadi bukan 350 tahun kita dijajah, tapi justru adalah Belanda itu butuh waktu 350 tahun untuk bisa menjajah seluruh Indonesia. Karena kenapa gitu? Satu tahun 1907 masih ngelawan ke orang Siantar melawan Belanda. Sisi Mangaraja itu tewas 1904 gitu. Cuk Nyadin ditangkap di tahun berapa? Tengku Umar itu tahun berapa? Jadi sampai awal tahun 1900 bangsa Indonesia ini masih terus melawan bangsa penjajah gitu. Lantas kenapa kita sebutkan itu 350 tahun Indonesia jajah? Macam bodoh kali kita ini gitu. Sebenarnya spirit kita itu tinggi gitu. Maka Belanda itu butuh 350 tahun untuk menduduki seluruh Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke. Itu yang betul. Pidato-pidato itu mohonlah Pak Bupati, Gubernur sekarang itu dihentikan yang seperti itu gitu. Baik. Harus kita membangkitkan semangat bagaimana bahwa bangsa kita itu memiliki fighting spirit yang tinggi. Baik. Itu closing statement dari saya, Mbak Anggi. Baik, Terima luar kasih. biasa. Kita berikan tepuk tangan untuk narasumber kita pada pagi hari ini. Baik, terima kasih Pelaksana Tugas Ketua DPD LVRI Provinsi Sumatera Utara Kolonel CZI Purnawirawan Haji Marjono SIP. Terima kasih Kolonel sudah hadir langsung di halaman RRI Medan pagi ini, dan juga sejarawan, pengamat sosial sekaligus Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Sosial Unimed Dr. Eron Litno Damanik MSI. Terima kasih Dokter sudah hadir pagi ini bersama kami, dan pendengar juga pemirsa, sampai di sini ya dialog luar studio edisi Jumat 18 Agustus 2023 dengan tema 78 tahun wajah Indonesia. Kita bertemu di lain kesempatan. Saya Anggela Rasati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.